Tottenham babak belur dihajar Chelsea. Rencana kurva sud sambut Donnarumma di San Siro. Bruno Fernandes jadi proyek ambisius Arab Saudi. Barcelona jual perhiasan terbuat dari rumput Camp Nou. Endrick dipanggil ke timnas Brasil di usia 17 tahun. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Chelsea sukses menenggelamkan tuan rumah Tottenham Hotspur dengan skor 4-1 dalam pertandingan Liga Inggris yang penuh drama. Laga tersebut diwarnai 5 gol yang dianulir serta 2 kartu merah untuk pemain Spurs. 4 gol Chelsea dibuat oleh Cole Palmer serta hat-trick Nicholas Jackson di menit 75, 90+4, dan 90+7. Sedangkan satu-satunya gol Spurs dilesakan oleh Dejan Kulusevski. Ini menjadi kekalahan pertama Spurs musim ini. Sementara kemenangan ini juga mengangkat peringkat Chelsea ke urutan 10. Harry Maguire mengalami cedera kepala saat tampil dalam laga kontra Fulham. Tim medis Manchester United membutuhkan waktu cukup lama untuk mengecek kondisi kepala Maguire. Maguire akhirnya diperbolehkan melanjutkan pertandingan. Namun Maguire ternyata butuh pengecekan kedua pada turun minum untuk memastikan kondisinya. Situasi tersebut membuat perawatan MU terkait cedera pemain kembali dipertanyakan. PSG akan melawat ke markas AC Milan di ajang Liga Champions tengah pekan ini. Dilansir Football Italia, Ultras AC Milan akan melempar uang kertas palsu ke Gianluigi Donnarumma di pertandingan yang akan berlangsung di San Siro. Kelompok supporter garis keras AC Milan itu juga akan mengenakan kaos bernomor 71 yang merupakan singkatan dari pria tanpa nilai dalam tradisi Neapolitan. Bek sekaligus legenda Barcelona, Carles Puyol mengakui dirinya ingin berbagi nasihat untuk penyerang Real Madrid Vinicius Junior. Menurut Puyol, ada yang perlu diubah oleh bintang Brasil itu jika dia ingin mencapai potensi terbaiknya. Puyol merasa cukup gerah melihat kelakuan Vini Junior di atas lapangan selama ini. Jika ada kesempatan berbicara dengannya, sang legenda ingin menyampaikan satu hal penting padanya. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes ikut menjadi sasaran proyek ambisius sepak bola Arab Saudi. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis kenamaan asal Italia Rudy Galetti. Ia mengklaim bahwa Bruno masuk daftar pemain incaran Public Investment Fund atau PIF untuk musim panas 2024. PIF yang merupakan lembaga penampung dana umat milik pemerintah Kerajaan Arab Saudi disebut tertarik mengirim Bruno ke salah satu klub kepunyaan mereka, Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad, dan Al-Ahli. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid. Jude Bellingham, sang gelandang inti mereka dikonfirmasi mengalami cedera. Kabar Bellingham cedera ini dikonfirmasi langsung oleh Carlo Ancelotti. Pelatih Real Madrid itu mengungkapkan bahwa sang gelandang baru-baru ini mengalami cedera di bagian bahunya. Dalam keterangannya, Ancelotti mengindikasikan cedera bahu Bellingham tidak terlalu serius. Jadi ada kemungkinan ia bisa kembali memperkuat Los Blancos saat menghadapi Braga nanti. Luton Town mengancam akan melarang fans manapun yang diketahui mengambil bagian dalam nyanyian tragedi saat bermain imbang 1-1 dengan Liverpool. Pihak klub telah melakukan penyelidikan internal setelah nyanyian yang secara tidak langsung merujuk pada bencana Hillsborough terdengar selama laga. Luton dengan sepenuh hati meminta maaf kepada siapapun yang tersinggung oleh nyanyian tersebut dan menambahkan bahwa mereka sangat kecewa. Timnas Brasil sudah merilis daftar pemain-pemain yang akan dibawa untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Kolombia dan Argentina bulan ini. Menariknya, pelatih Fernando Diniz turut memanggil striker 17 tahun bernama Endrick, pemain yang bakal memperkuat Real Madrid musim depan. Dalam situs web resmi FIFA, Endrick dikatakan menjadi pemain termuda yang mendapatkan panggilan Timnas Brasil senior sejak Ronaldo Nazario pada 1994. AC Milan dan Zlatan Ibrahimovic terus menjalin kontak soal tawaran posisi di manajemen. Terbaru, pemilik AC Milan Gary Cardinale sudah bertemu dengan Lord Ibra pada Senin 6 November waktu setempat. Mantan striker Rossoneri itu kabarnya punya syarat untuk kembali. Ibra tak mau peran sederhana di Milan. Pria yang sempat membela PSG dan MU itu ingin peran yang aktif. Selain itu, Ibra juga tak mau menjadi boneka tim.
Inter Milan tidak bisa memakai jasa Benjamin Pavard setidaknya sampai awal tahun, sebab Pavard harus istirahat karena cedera lutut. Cedera itu didapat Pavard kala Inter bermain kontra Atalanta di akhir pekan kemarin. Meski demikian, Inter bisa bernafas lega karena Pavard tidak perlu menjalani operasi yang bisa membuatnya absen lebih lama. Masalah Erling Haaland yang ternyata kecil membuat pelatih Manchester City Pep Guardiola berani menjanjikan waktu kembali. Guardiola tidak merasa khawatir dengan potensi cedera Haaland. Sang striker ternyata memiliki masalah pada pergelangan kakinya. Namun Guardiola segera menegaskan bahwa hasil tes medis membuat City tidak perlu merasa khawatir dengan kondisi Haaland. Haaland, kata Guardiola, bisa main di Liga Champions tengah pekan ini jika kondisinya sudah membaik. Ayah Luis Diaz sedang ditawan. Tentara Pembebasan Nasional Kolombia yang mengakui telah menculik Ayah Diaz mengajukan syarat jika orang tua winger Liverpool itu ingin dibebaskan, mereka berjanji akan segera membebaskannya. Menurut laporan, kelompok itu mendapatkan uang untuk menjalankan aktivitasnya dengan praktik penculikan dan perdagangan obat. Menurut kabar dari Gol, sebagai usaha mendapatkan pemasukan tambahan, Barcelona menjual perhiasan yang terbuat dari rumput kandu. Beberapa item baru muncul di toko online klub pada Senin 6 November. Barang-barang tersebut termasuk berlian 1 karat senilai 15.000 euro yang dihasilkan dari karbon yang sama dengan rumput kandu. Berlian setengah karat tersedia dengan harga 2.500 euro. Gelandang Arsenal Jorginho menolak bersalaman dengan Jamal Lascelles usai Arsenal takluk dari Newcastle United di Liga Inggris akhir pekan lalu. Sportivitas gelandang berkewarganegaraan Italia itu pun dipertanyakan. Saya marah, itu tidak benar. Saya tak pernah menolak bersalaman dengan kapten lawan. Tak mungkin. Sebanyak apapun kamu berargumen di lapangan, jabat tangan usai laga harus dilakukan. Itu bagian dari olahraga, ucap Lascelles. Pertandingan Liga Champions Asia 2023-2024 antara Al-Quwa Al-Jawiyah versus Al-Ittihad telah diketahui hasilnya. Hasil, Karim Benzema dan kawan-kawan harus kalah menelan pil pahit kalah 2-0. Dalam laga yang berlangsung di Franso Hariri Stadium Irak, 2 gol kemenangan Al-Quwa Al-Jawiyah masing-masing dilesakan oleh Ali Jasim pada menit 44 dan Muhammad Abdul Rahim di menit 52. Dikutip Diario AS, Real Madrid mengincar bek Sporting Lisbon Gonçalo Inacio. Madrid sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu pada bulan Januari atau musim panas mendatang, mengingat ketidakpastian seputar sejumlah opsi bek tengah mereka saat ini. Inacio telah membuktikan dirinya sebagai target Madrid berkat penampilannya yang luar biasa bersama Sporting, namun juga kemunculannya sebagai sosok yang semakin penting di timnas Portugal. Terungkap fakta baru seputar Ronald Araujo. Menurut Sport, Araujo ditawari kontrak yang menguntungkan dari Liverpool dan Chelsea ketika kontrak sebelumnya di Barcelona akan segera berakhir pada 2022 silam. Namun, dia menolaknya dan akan menandatangani kontrak baru yang membuatnya mendapat penghasilan jauh lebih sedikit daripada yang seharusnya dia dapatkan di Liga Premier. Real Madrid memiliki alternatif menarik jika gagal memboyong Kylian Mbappe dari PSG pada musim panas 2024. Los Merengues dikabarkan bakal berusaha merekrut gelandang serang Bayern Munchen, Jamal Musiala. Kubu Madrid berharap kehadiran Jude Bellingham bisa membantu membujuk Musiala untuk menerima pinangan El Real. Musiala dan Bellingham merupakan teman sejawat ketika masih sama-sama berada di timnas muda Inggris sebelum nama pertama memutuskan untuk memilih warga negara Jerman. Antony sudah bikin rugi MU karena dibeli mahal tapi sangat minim kontribusi. Ia mungkin akan ditukar dengan salah satu bintang Brazil. Menurutku, pihak Setan Merah sudah menjalin komunikasi dengan Flamengo terkait potensi transfer striker Gabriel Barbosa di bursa transfer musim dingin yang akan datang. Barbosa yang dijuluki Gabigol tak akan dilepas begitu saja oleh Flamengo. Mereka mungkin akan mengajukan proposal pertukaran pemain di mana mereka cukup terpincut dengan tenaga Antony. Newcastle United mengutuk pelecehan rasis yang ditujukan kepada pemainnya Bruno Guimaraes dan Joe Willock di media sosial menyusul kemenangan 1-0 atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris pada Sabtu 4 November.
Dalam pernyataan resminya, mereka mengatakan, kami memberikan dukungan kepada Bruno dan Joe, serta akan bekerja sama dengan otoritas terkait dan platform media sosial untuk mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Samir Nasri menyarankan Kylian Mbappe bertahan di Paris Saint-Germain di tengah isu kepindahannya ke Real Madrid. Ia menilai Mbappe seolah sudah jadi raja di PSG. Mantan pemain Arsenal ini menilai Mbappe yang berasal dari Paris akan lebih bangga untuk membela klub tanah kelahirannya. Apalagi menurut Nasri, Mbappe bisa mendapatkan segalanya dalam hal materi di PSG. Pemain 24 tahun ini dilaporkan mendapatkan gaji sebesar 72 juta euro per tahun atau 1,1 triliun rupiah dari PSG. Erik ten Hag baru saja mencetak rekor legendaris usai Manchester United mengalahkan Fulham di Liga Inggris. Itu adalah kemenangan ke-50 Ten Hag sebagai manajer MU. Ia meraih rekor legendaris itu setelah melalui 78 pertandingan dan dinobatkan sebagai manajer tercepat yang menyentuh 50 kemenangan. Dengan raihan rekor ini, Ten Hag pun unggul tipis dari Ernest Magnol yang pernah menaungi Setan Merah selama periode 1903 hingga 1902. Pasalnya, Ernest Magnol baru bisa mengoleksi 50 kemenangan setelah melalui 79 laga di Manchester United. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Sir Jim Ratcliffe yang sedang bersiap untuk membeli 25% saham MU berencana mendatangkan Roberto De Zerbi dari Brighton and Hove Albion. De Zerbi bakal diangkat sebagai manajer baru tim. Ratcliffe bakal mengambil alih operasional olahraga di klub setelah kedatangannya yang kemungkinan dikonfirmasi sebelum akhir 2023. Namun menurut The Mirror, pendiri dan pemilik Ineos Group tidak berencana menggantikan Ten Hag sebagai manajer. Laporan itu mengklaim Sir Jim Ratcliffe yakin Ten Hag akan mampu mengubah musim ini. Juventus tertarik meminjam Calvin Phillips dari Manchester City pada bursa transfer musim dingin mendatang. Kepindahan itu dinilai menjadi solusi tepat bagi sang pemain, mengingat Phillips tidak mendapatkan menit bermain yang banyak di Manchester City. Juventus sendiri sedang membutuhkan gelandang baru usai kehilangan Paul Pogba dan Nicolo Fagioli yang tersangkut kasus di luar lapangan. Nah, Phillips dinilai cocok sebagai pengganti. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong merasa senang dirinya dicintai masyarakat Indonesia. Dia pun merasa seperti Guus Hiddink saat pria Belanda itu menjadi pelatih Korea Selatan di awal 2000-an. Shin Tae-yong menceritakan ketika itu Guus Hiddink menjadi sosok yang dicintai masyarakat Korea berkat penampilan apiknya di Piala Dunia 2002. Situasi serupa pun dirasakan Shin Tae-yong selama kurang lebih 3 tahun menangani timnas Indonesia. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!